Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi ketemu di rumah Aura ya. Oke teman-teman, seperti biasa ya, insya Allah semoga istiqomah. Saya setiap jam setengah 3 itu sudah bangun. Dan anak saya juga udah mulai ribut kalau mamahnya bangun tuh kepengen keluar ini ya. Dan dia curiga karena setiap hari saya juga kan nyiapin makanan untuk temen-temennya Dudul ya. Dia tuh cari-cari temennya mana ini yang makan di rumah saya, pikirnya mungkin begitu ya. Oke teman-teman, tapi alhamdulillah karena Mbak Tita itu kan pulangnya sekarang cepet karena sedang penilaian akhir semester. Jadi saya tidak masak untuk bikin bekal ya. Nah hari ini saya agak santai. Jadi saya masaknya agak siangan aja. Cuman di video ini saya tidak masak-masak ya. Kali ini saya pengen ditemenin belanja bulanan sama teman-teman semua. Dan alhamdulillah saya juga ucapkan banyak terima kasih yang sudah mendoakan saya dan anak-anak cepat sehat kembali. Alhamdulillah doanya dikabulkan, kami sekarang sudah membaik, tinggal batuk sama pileknya aja. Oke teman-teman, sebelum saya antar Mbak Tita berangkat sekolah, seperti biasa saya siapin makanan untuk kucing yang lewat di depan rumah saya ya. Jadi saya usahakan setiap hari, pagi dan malam hari saya nyiapin makanan seperti ini di depan gerbang gitu ya. Biasanya kan suka ada teman-temannya Dudul yang lewat gitu ya teman-teman. Nah karena mungkin terbiasa saya sudah nyiapin, kalau pas saya lupa biasanya tuh sudah bunyi ngeong-ngeong kayak gitu. Nah setelah makan biasanya kucing-kucingnya udah pada pergi gitu loh teman-teman. Tapi saya seneng ya, paling tidak kucing yang lewat itu nggak kelaparan lagi ya. Alhamdulillah sekarang nggak hujan, tapi cuacanya sedikit agak mendung. Dan Mbak Tita itu masih sarapan, jadi pagi ini saya tuh nggak masak. Tadi itu beli nasi uduk aja, karena memang rencananya nanti sepulang Mbak Tita dari sekolah, kurang lebih jam 11-an itu saya mau belanja bulanan, sekalian pengen makan di luar gitu ya. Nah sebelum anterin saya juga mau siramin tanaman karena tanamannya itu udah lama tidak saya siramin ya. Jadi saya kalau siram tanaman itu nggak tentu ya teman-teman, yang jelas tidak setiap hari. Karena kalau setiap hari biasanya itu malah jadi busuk ya. Paling tidak itu 3 hari sekali saya siramnya. Oh ya, saya banyak ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah datang di rumah Aura. Semoga teman-teman gak bosan ya mengikuti video saya yang seperti ini aja, sharing kegiatan ibu rumah tangga. Padahal teman-teman semua juga di rumah melakukan hal yang sama ya, kayak masak, cuci piring, terus beberes kayak gitu ya. Paling-paling kalau keluar rumah ya belanja seperti itu. Oke lanjut teman-teman, untuk pot-pot yang di teras ini tidak saya turunin ya, karena kayaknya nanti malah pegel gitu ya, naik turun. Jadi saya siramin aja menggunakan semprotan yang seperti ini. Tapi karena ini tuh udah lama nggak dipakai, kayaknya agak rusak gitu ya teman-teman. Pas dipompa itu kayak nggak menekan angin gitu. Jadinya saya nggak sabar, akhirnya tutupnya saya buka. Saya langsung tuangin aja ke potnya ya. Nanti saya perbaiki. Kemudian ini lanjut, mumpung vitamin daunnya itu masih ada, jadi saya semprot-semprot sekalian ya teman-teman. Jadi kadang-kadang itu saya menggunakan vitamin untuk daun, disemprotin aja ke daunnya, terus ke tanahnya kayak gitu. Dan ini saya senang banget ya, saya menggunakan turus yang bulat seperti ini, karena ini kan tanaman yang menjalar gitu ya teman-teman, yang menjuntai. Supaya tidak kemana-mana, akhirnya saya lilitin aja ke turus yang bulat itu teman-teman. Nah kalau teman-teman kepengen beli juga, nanti link pembeliannya saya cantumkan di video ini ya. Oke lanjut teman-teman, ini Mbak Tita sudah pulang dari sekolah dan Mas Celer juga kuliah online-nya juga sudah selesai. Jadi langsung aja saya berangkat menuju ke Purwokerto ya. Kayaknya tuh saya sebulan sekali sekarang sejak anak-anak sibuk, sempat ke Purwokertonya itu pas belanja bulanan aja gitu ya, sebulan sekali.
Kalau dulu pas anak-anak masih online gitu, saya lumayan sering sih, paling tidak seminggu sekali. Tapi kalau sekarang udah jarang banget gitu ya. Di tempat tinggal saya juga dekat dengan Universitas Jenderal Sudirman. Ini tuh fakultas teknik ya. Jadi sebenarnya sayang banget rumahnya dijual karena memang dekat dengan fasilitas penting. Tapi harus dijual karena untuk nambah beli rumah di Bekasi. Doakan ya teman-teman, semoga rumah saya cepat laku dan saya juga bisa membeli rumah di Bekasi lagi dengan lingkungan yang baik, yang aman, nyaman, ramah, dan bisa membawa keberkahan untuk hidup kami selanjutnya. Amin. Oke teman-teman, ini saya sudah sampai Sukaraja. Jadi di Sukaraja itu terkenal banget dengan pusat oleh-oleh getuk Sukarajanya ya teman-teman. Kadang-kadang getuknya itu getuk goreng, terus ada juga sih sekarang getuk yang basah gitu. Saya juga heran bikin getuknya itu bisa halus banget ya. Nah saya tuh sukanya kalau beli getuk goreng itu di tempatnya Budiem 2 gitu. Jadi ada Budiem 1 dan Budiem 2. Tapi kalau yang terkenal dari dulu memang getuk Sukaraja Pak Haji Tohirin gitu teman-teman. Nah setelah melewati Sukaraja, ini saya sudah sampai di daerah Purwokerto. Jadi Purbalingga, Sukaraja, Purwokerto istilahnya tuh kayak jejeran gitu loh, deket-deketan gitu teman-teman. Paling-paling jaraknya sekitar 15 menitan. Kalau menuju ke Purwokerto tuh kurang lebih sekitar 40 atau 45 menit tergantung kita ngebut apa enggak ya. Tapi kalau biasanya sih saya lebih cepat menggunakan motor daripada pakai mobil. Saya itu males banget kalau suruh nyetir, nggak ngerti kenapa ya teman-teman, males banget fokus. Saya tuh lebih suka pergi-pergi tuh pakai motor, bawanya tuh kayak cepet satset, bisa nyelip ke sana kemari gitu ya, bisa berhenti-berhenti tanpa mikirin harus parkirnya bagaimana kayak gitu. Oke teman-teman, sebelum saya menuju ke Rita Mall untuk belanja, ini saya kepengen makan dulu. Dan saya tawarin ke anak-anak pengen makan apa, kata mereka tuh udah terserah aja, yang penting kenyang kayak gitu. Karena memang tadi pagi saya nggak masak ya, hanya beli nasi kuduk aja. Akhirnya saya nawarin makan di Hokben ya. Kalau di Purbalingga itu sebenarnya ada Hokben baru pernah beli satu kali, dan saya pengen nyoba Hokben di Purwokerto. Dan ini Mbak Tita yang pesen makanannya. Saya sama Mas Jaler duduk di depan karena Mas Jaler tuh nggak nyaman. Dia tuh masih batuk-batuk terus ya. Kalau Mas Jaler tuh batuknya itu parah banget ya teman-teman, nggak berhenti-berhenti. Tapi dia maksain pengen nganterin mamahnya untuk belanja. Karena dia tuh kalau saya mau pergi sendiri suka ribut gitu ya. Pokoknya harus dianterin gitu teman-teman. Nah ini makanannya udah jadi. Sekarang saya makan dulu ya. Nah setelah selesai makan, lanjut saya ke Rita Mall. Jadi saya mau langsung ke supermarketnya aja. Saya hanya berdua dengan Mbak Tita karena Mas Jaler nunggu di parkiran. Dia nggak mau ikut masuk ke dalam karena dia nggak nyaman. Batuknya kenceng banget teman-teman. Oke, ini lanjut ya. Saya mau pilih-pilih dulu barang yang saya beli. Nggak ketinggalan, saya wajib banget beli pasta gigi. Saya suka banget menggunakan pasta gigi yang Colgate. Kemudian saya juga beli kolon ya. Lalu saya juga beli sabun wajah untuk Mbak Tita. Beli yang Emina hanya satu karena di rumah tuh masih ada. Dan di sini saya lihat-lihat panci ya teman-teman, karena memang saya tuh sepertinya tidak punya panci yang ukuran segini. Saya tuh hanya punya satu panci yang besar, ukuran 24. Menurut saya terlalu besar dan berat. Jadi jarang banget dipakai, dan hanya punya saucepan, itu pun sudah penyok, tapi masih tetap saya pakai ya karena masih bisa berfungsi. Terus saya juga punya saucepan yang biasa gitu, yang kayak Bima gitu ya teman-teman, yang murah meriah, dan sekarang saya gunakan untuk tempat minyak. Jadi memang saat ini saya bertahan untuk belum membeli peralatan masak lagi, karena yang saya pikirin nanti ditaruhnya di mana gitu ya teman-teman, karena saya kurang suka perabotan terlalu banyak nggak terpakai gitu ya. Yang penting itu masih bisa dipakai ya saya gunakan dulu sampai benar-benar rusak gitu ya, karena saya juga niatnya kan kepengen pindah ke Bekasi, takutnya nanti malah
di Bekasi belum tahu rumahnya seberapa gitu ya. Kalau lebih kecil otomatis kan perabotannya jangan terlalu banyak ya supaya tidak sumpek teman-teman. Kalaupun nanti terpaksa saya harus membeli peralatan masak, saya pengennya tuh wajan yang saya bisa gunakan juga sebagai panci. Oke teman-teman, saya lanjut untuk beli sabun cuci piring. Saya belinya tuh yang ukuran sedang aja, beli 3 supaya nanti kalau pas nuang ke botolnya pas satu bungkus itu satu botol gitu. Kalau beli yang besar takutnya nanti nggak bisa dimasukkan ke botol semua kan, kesenggol tumpah ya. Nah lanjut saya juga ambil deterjen cair. Saya coba menggunakan deterjen yang merek tadi itu ya. Lalu saya juga beli obat nyamuk karena sekarang sepertinya banyak nyamuk ya teman-teman. Musim hujan biasanya kan musim demam berdarah ya, makanya saya jaga-jaga untuk beli obat nyamuk. Lanjut yang nggak ketinggalan dan wajib harus selalu ada, ini saya beli tisu. Di rumah sebenarnya masih ada 2 box, cuman mumpung di sini saya juga beli lagi ya supaya stoknya itu aman. Dan ini Mbak Tita beli cemilan, dia beli untuk dirinya dan kakaknya. Kemudian saya keliling lagi, di sini saya beli beras. Nah sebenarnya saya pengen banget beli beras porang seperti ini. Harganya itu 60.000 sekian, cuman ada 7 saset ya. Saya pikir mendingan makan beras biasa, cuman dibatesin gitu ya. Nah untuk beras saya sekarang udah cinta banget menggunakan beras anak raja karena memang rasanya tuh enak banget ya. Lalu saya juga beli minyak, itu hanya 1 liter yang merek Sanko. Kemudian beli kaldu jamur ya. Lalu saya juga beli bumbu racik yang ayam goreng. Karena kalau bikin ayam goreng saya tuh sekarang lebih simple menggunakan bumbu instan racik. Tinggal nanti ditambahin pakai bumbu aromatik aja. Dan ini saya juga stok mie instan yang goreng. Lalu saya berjalan menuju ke bahan masakan yang basah seperti ini ya. Ada daging, ayam, sayur mayur. Lalu di sini saya ambil daging yang slice tipis seperti ini karena kepengen bikin beef teriyaki. Jadi belanjaan saya kali ini nggak terlalu banyak ya teman-teman karena di rumah itu masih ada beberapa stok. Seperti minyak goreng juga masih ada, terus cairan pembersih lantai juga masih ada. Dan di sini saya lihat-lihat sayuran, ada sayuran paketan itu packing ya. Di sini harganya 12.000. Padahal kalau kita olah sendiri nggak nyampe 12.000 ya. Biasa namanya emak-emak itu kayaknya banyak banget perhitungan ya teman-teman. Ya mau gimana lagi karena kita kan harus cukup-cukupin penghasilan, jangan sampai pengeluaran itu lebih besar daripada penghasilan kita ya. Saya tuh seneng banget kalau belanja bulanan itu ke supermarket Rita Mall seperti ini karena menurut saya komplit ya, banyak buah-buahan, sayuran organik juga. Terus daging-dagingan, frozen food juga banyak. Cuman kali ini saya tidak beli frozen food ya. Nah tadinya saya mau beli buah di sini, tapi saya pikir-pikir nanti saya belinya di Purbalingga aja. Karena di Purbalingga juga ada toko buah yang lengkap banget. Kalau belanja bulanan seperti ini menurut saya merupakan healing ya teman-teman, menghilangkan pusing sejenak, lihat cucian numpuk, terus rumah berantakan kayak gitu ya. Padahal hanya muter-muter di supermarket ya. Saya kali ini nggak keliling ke mall, nggak lihat baju, nggak lihat apapun. Bener-bener hanya di supermarketnya aja, belanja kebutuhan yang perlu ya. Karena kasihan Mas Jaler tuh nunggunya di parkiran sendirian. Jadi menurut saya kita mencari kebahagiaan itu berbeda-beda ya, dengan caranya masing-masing. Ada yang dengan cara jalan-jalan ke mall atau hanya keliling supermarket sambil belanja bulanan, itu juga sudah bikin bahagia ya. Ada juga orang yang suka kulineran atau traveling kemana-mana gitu ya. Jadi kita sebisa mungkin lebih bijak dalam melihat seseorang ya untuk meraih bahagianya masing-masing. Selama orang itu tidak mengganggu hidup kita dan merugikan kita, ya gak masalah ya. Alhamdulillah belanja bulanannya udah selesai dan kali ini belanjanya tuh gak terlalu banyak ya. Karena hanya yang dibutuhkan aja sebagai pelengkap.
di rumah itu masih ada beberapa stok yang belum terpakai karena pada saat itu kan saya lama di Jakarta ya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.